sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abaihi wa amati azwaji wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratil ulama al amlin syuhada asal awliya ila makan min masyarq al-jula magharibiha bariha bari jibal bilad wa jatiha وصل إلى حضرة جميع مشايخنا مربينا كج عبد الكريم كج مرزوق دهلان كج مرس علي كج أحمد إدريس مرزوق كج جنور منصور كج عبد الله كفاب محرس كج أبو الله الزيني وكج مفتوح بسطول بري وجميع مشايخ ذرية البوياج من الأحياء منهم الميتين جميع مشايخ موسوم سمجم عاد الله علينا مشافات مسرور منوار أخلاق منهم كرامات في الدين ودين الآخرة من حضرة رسول عبد الحميد لا حضرة يوسف بن مسلم لا حضرة يرويسون خاصة شيخ محمد علي الصبني وجميع المفسرين وجميع العلماء العاملين فقهاء الراسخين وأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين وجميع المفسرين حديثين القرآن المتحدثين وجميع الصوفية المحققين وجميع سلسلة المحققين عند الله علينا من شفاعة مسرار منوار أخلاق من كرامات في الدين والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin wa riba yaktabu abadal abdin wa dahbat dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa di qalbi wa tsabbit lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alayya futul arifin, Allahumma iftah alayya hikmataka wa anshur alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. وفقني في دينك اللهم ارزقني فهم النبيين ودل المرسلين وحمل الملائكة المقربين بحق سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ba ya. Ba. Itu yang benar atanabbu'u bidukhulir rasuli. Atanabbu'u ba iku atanabbu'u ba b iku atanabbu'u nubuwat bidukhulir rasuli kelawan manjingi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah ing kota Mekah aminina hale pira-pira kang aman mutmainina hale pira-pira kang anteng ruya tendatake apa ana nabi atau mesti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mimpi sapa kanjeng Nabi ru'yan lawan impen fi manami dalam sarene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla khurujihi wa dzalika ta mengkono ro'a ru'yan qabla khurujihi iku ing dalem sadurunge miyose kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Hudaybiyati maring tanah Hudaybiyah. Ro'a mimpi sapa kanjeng Nabi kaanahu kaya temestune Nabi wa ya Nabi wa ashabahu lan pira-pira sahabat Nabi iku qad dakhalu teman-teman manjing sapa Nabi wa ashabahu maka ta ing kota Mekah aminina hari pira-pira kang aman faqad halaku dan teman-teman nyukur sapa Nabi wa ashabihi wa qassaru lan nyendek sapa Nabi wa ashabihi. Maksudnya nyukur rambut sapa Nabi wa ashabihi wa qassaru lan nyendek rambut sapa Nabi wa ashabihi. Faqassa maka nyeritaken sapa Kanjeng Nabi ar-ru'ya ing impen ala ashabi ngatasi pira-pira sahabat Kanjeng Nabi.
Fafarihu maka bungah sapa ashabi wastabsyaru lan amri bebungah sapa ashabi. Wasibu lan nyono sapa ashabi annahum ing temestune ashabi iku dakhiluha pira-pira kang mlebu ing Makkah min amihim saking tauni ashabihi. Falamma mana tadi? Waqalu lan matur sapa ashabihi. Inna ru'ya temen setune impen. Inna ru'ya temen setune impen iku inna ru'ya Rasulillah temen setune mimpine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam iku hakun temen. Falamma kana makan terus mangsane ono apa sulhul Hudaybiyati perjanjian damai Hudaybiyah. Falamma kana makan dalam semangsane ono apa tinemu ya. Falamma kana makan dalam semangsane tinemu apa sulhul Hudaybiyati perdamaian Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah apa sulhu Hudaybiyati perjanjian damai Hudaybiyah. Kharaju maka niyas sapa Kanjeng Nabi wa ashabihi minal Madinati saking Madinah muhrimina pira-pira kang muhrimina hale pira-pira kang ihram. Muhrimina pira-pira kang ihram. Muhrimina hale pira-pira kang ihram ya sukuna hale nuntun sapa jeung Nabi wa ashabihi al hadiyah ing hadiyah ila Makkah maring Makkah. Layak siduna ora nejo sapa Nabi wa ashabihi harban ing perang. Wa nama yaksiduna lananging pasti nejo sapa Nabi wa ashabi al umrah ta ing umrah wa nusukalan ibadah. Walakinna Quraisyan lan tetapi ni wong Quraisy iku saddat ngalang-alangi sapa Quraisy hum ing Nabi wa ashabihi. Wakadat lan parek sapa Quraisy iku taka utumiko apa al-harbu perang bainal muslimina dalam antarane wong Islam pira-pira wong Islam wal musyrikin pira-pira musyrik. Laula anna rasulah lamun ora ana utawi Kanjeng Rasul iku radhiya ridho sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mahum sertane al musyrikin bisulhi kelawan akad damai. Bisulhi kelawan damai, bisulhi kelawan akad damai atau damai. Isaron krana dinginaken minhu saking Kanjeng Nabi lisalmi maring damai atau selamat lisalmi maring damai wa hubban lan demen lisalami maring selamat. Al-ami kang
umum, al-ami kang umum. Jadi itu aslinya kalau mau ditampakkan aslinya khobarnya laula itu ya laula lamun ora utawi Kanjeng Nabi ku maujud, lamun ora utawi lamun ora temustune Kanjeng Nabi ku maujud, cuma berhubung khobarnya laula itu dibuang, maka ya tidak ditampakkan, dibuang. Wa ba'da laula ghaliban hadful khobar hatmun wa fi nasyaminin dastaqor. Ini bab mubtada ya. Jadi setelah laula banyak khobar yang dibuang yang hukumnya wajib. Kalau dalam Muni Labib kan autat fulu anna alal mubtada fatakulu laula anna zaidan qaimun fatasiru anna wasilatuha mubtadaan madzuful khabari wujuban. Jadi wajib dibuang. Khobarnya laulanya itu wajib dibuang. Wa kana min syuruti dzalika sulhi. Lan ana iku setengah saking propro syarate mengkono-mengkono perdamaian. Ayarjah oyento bali sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam waman lan wong mau kan tem satani nabi min zalikal ami saking mengkono-mengkono tahun ala ayat hulu yang atase yen to melebu sapa Kanjeng Nabi waman ma'ahu maka ta ing kota Mekah fil ami ing dalam tahun al-qabili kang arep teko. Jadi ini masih pembahasan tentang nubuwah atau katakanlah apa yang dikatakan oleh Quran, kabar yang sifatnya mughayyabat, sifatnya gaib, dan pasti terjadi apa yang dikabarkan oleh Quran. Kemarin soal kemenangan yang diraih oleh pasukan Rum atas Persia. Padahal waktu itu kejadiannya pas waktu itu adalah Rum hancur dibombardir oleh Persia. Tapi Quran mengkabarkan bahwa nanti Rum akan menang melawan Persia. Dan kemudian betul fi isinin Romawi menang. Itu satu. Ijaznya Quran adalah al-ikhbar al-mughayyabat. Yang kedua ini, jadi Quran itu menghabarkan bahwa Rasulullah SAW beserta para sahabat itu akan masuk kota Mekah dengan aman, tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan dari orang kafir Quraisy. Jadi di sini dikatakan bahwasanya suatu ketika Nabi itu bermimpi sebelum beliau berangkat ke Hudaybiyah, yaitu bermimpi seolah beliau dengan para sahabat ini masuk kota Mekah aman. Beliau melakukan
umroh tanpa ada gangguan sama sekali. Di situ Nabi dan para sahabat ya muhallikina dan juga muqassirina. Akhirnya diceritakan mimpi itu kepada para sahabat. Akhirnya sahabat tuh bahagia. Karena apa? Sahabat tahu kalau Nabi itu mimpi, pasti mimpinya benar, dan mimpinya Nabi itu pasti terjadi. Nah, mereka itu yakin bahwasanya pasti tahun ini itu akan kejadian. Gitu. Akhirnya berangkatlah para sahabat dengan kanjeng Nabi untuk menjalankan ibadah umroh. Tapi kenyataannya di perjalanan di stop oleh orang kafir Quraisy. Jadi Nabi itu berangkat mau ke Mekah dari Madinah, mau umroh, itu kan bersama 1.500 sahabat Muhajirin dan Ansor. Takut yang namanya orang kafir Quraisy itu, mak cek banyak Nabi nyambi sahabatnya 1.500 ini mau apa ke Mekah. Padahal sama sekali Nabi gak membawa senjata, gak ada. Akhirnya yang namanya kafir Quraisy itu menghentikan Nabi. Ketika Nabi nyampe di Hudaybiyah, mereka itu mengutus utusan untuk menanyakan apa maksud kedatangan. Nah, Nabi juga kirim utusan untuk saling ketemu. Nah, yang dikirim Nabi adalah Sayyidina Utsman waktu itu, supaya memberitahu bahwasanya tujuan Nabi itu mau umroh menuluh. Tapi kenyataannya ternyata Sayyidina Utsman itu ditawan lah di situ, dipersulit di situ, ditawan di situ, nggak boleh balik. Nah, biasanya kan kalau utusan ngasih kabar tentang tujuan kedatangannya, terus kemudian selesai tugasnya ya dilepas. Ini enggak, Sayyidina Utsman ditahan. Hasilnya apa? Simpang siur kabar yang terjadi. Ada yang ngeding kabar Sayyidina Utsman itu dibunuh. Nah, akhirnya karena ngerti bagaimana wataknya orang kafir Quraisy seperti apa, akhirnya semua sahabat yang bersama Nabi itu melakukan perjanjian di tempat itu, melakukan baiat, sumpah setia, tidak akan kabur apapun yang terjadi. Nah, coba nggak bawa senjata, ngeding kabar utusannya Nabi Sayyidina Utsman dibunuh. Krungu kabarnya begitu. Maka kemudian baiat yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat di tempat itu dikenal dengan sebutan Baiatur Ridwan. Ngeding orang kafir Quraisy mendengar bahwasanya ada Baiatur Ridwan. Nah, mereka melakukan perjanjian dengan Nabi. Kalau Nabi sudah baiat dengan sahabat, berarti ini kalau misal ada apa-apa pasti siap orang Islam, pasti siap total habis-habisan. Wes, daripada menanggung kekalahan dan orang kafir, mending damai saja. Akhirnya orang kafir menawarkan damai, tapi tetap perdamaian yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy merugikan pihaknya Nabi. Salah satunya misal tawanan
atau orang yang datang pada Kanjeng Nabi dari pihak kafir Quraisy pakon bobeli. Kita gak akan menyerang, kita gak akan ngapa-ngapain. Tapi tawanan atau orang-orang yang ditawan oleh Nabi itu pakon bobeli. Tapi sebaliknya enggak. Nah ini kan tawaran apa ini? Ya dulu. Nah, jadi itu diantaranya salah satu isi daripada perjanjian dari kafir Quraisy. Akhirnya kan mereka meminta, ini diantaranya mereka meminta ya Nabi yang milih ngalah Nabi milih ngalah karena apa? Ya karena Nabi ingin kedamaian, keselamatan bagi semua. Jadi gak milih otot-ototan tidak. Jadi orang kafir itu meminta Nabi supaya balik lagi ke Mekah, terus ke sini di tahun yang akan datang. Wa takhadzal munafiquna wa takhadzalan ngalap sapa al munafiquna pira-pira wong munafik du'afa al imani ing pira-pira wong kang apes imani min zalika saking mengkono-mengkono man ma'ah sabilan ing dalan ila taqni maring maidu wadasi tegese nyelo walamzi tegese nyelo hatakala singgo ngucap sapa isul munafikina pemimpinnya pira-pira munafik rupanya Abdullah ibnu Ubayyin ngucap wallahi yang pengucap wallahi demi Allah ma halakna orang nyukur sapa kita wala kosonal orang nyendep sapa kita wala ra'aina lan ora ningali sapa kita al masjid ing masjid al haram makan mulya walakin jadi orang munafik itu satu kesempatan yang dimiliki untuk melemahkan Islam pasti digunakan. Karena orang munafik itu hakikatnya adalah orang yang sebetulnya dia itu kafir hatinya. Cuma menampakkan Islam. Menampakkan keislaman. Mon atenah kafir itu orang munafik. Hakikatnya orang munafik begitu. Wataknya mon abenta pasti carpak mau dia percaya hianat janji berkhianat berkata dusta itu jadi wataknya begitu kagak nek percaya kagak nek janji kagak nek jadi percaya hianat janji gak ditepati berkata bohong itu cirinya orang munafik. Kalau hakikatnya orang munafik ya apa? Ya kafir hakikatnya, hatinya kafir tapi dia menampakkan keislaman. Nah, untuk siapa yang tahu orang munafik ini cuma Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah diberitahu gampangannya siapa di antara orang-orang mukmin ini yang munafik gitu. Jadi untuk zaman sekarang misal nggak bisa kita mau seenaknya ngomong karena apa? Itu sifatnya sangat tersembunyi.
Tapi kalau ciri wataknya, sifatnya banyak. Tapi kalau hakikatnya orang ini munafik apa tidak, wallahu a'lam, itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau dari sifat watak banyak. Jadi apa ini orang munafik? Mencoba melemahkan imannya orang-orang mukmin yang du'afail iman, coba dilemahkan lagi. Jadi Abdullah bin Ubay ngomong, "Oh wallahi ini gak sido, kita gak jadi nyukur, gak jadi umroh, gak jadi ibadah, gak sido ke Masjidil Haram." Itu maksudnya apa? Ini gak bener mimpinya Nabi ini. Mimpinya Nabi ini gak bener. Sehingga apa tujuannya? Supaya iman-imannya orang-orang yang bersama Nabi itu melemah. Jadi gak dipercaya mimpinya Nabi itu. Nah ini. Walakin lan tetap ini nazalat temurun opo al ayatu ayat al karimatu kang mulya tahmilu hale gawa opo ayat tilkal muuda ing mengkono-mengkono pira-pira janji as-sala sata kang telu al muakadata kang den kokohaken wahia utawi tilkal muud iku dukhulu Makkah melebu kota Mekah wa da'un nusukilan melaksanakan ibadah wal amnulan aman min Quraisyin saking wong Quraisy. Ya, tapi ayat yang turun sangat jelas sekali membenarkan, memberikan 3 janji itu. 1 masuk kota Mekah, 2 menjalankan ibadah umroh, terus 3 aman dari gangguan Quraisy. Yes. Ala rohbima ing atase grumpungaken perkara. Ala rohbima ing atase grumpungaken perkara. Wa kang utawi ma iku ma'rufun den weruhi min wadri Quraisyin nyatane khiyanate wong Quraisy. Min wadri Quraisyin nyatane khiyanate wong Quraisy wanaksihim lan ngelanggare wong Quraisy al-uhuda ing pira-pira perjanjian wa taqtiihim lan oleh megoti wong Quraisy al-arhama ing pira-pira sanak raket Waqad anjazalan teman-teman ngelestariaken sapa Allahu Allah wa dau ing janjinya Allah fatama maka sempurna apa amru perkara. Jadi setelah tadi ada perjanjian Hudaybiyah ya. Nabi baliklah ke Madinah lagi. Balik dari Hudaybiyah turun ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Nih, oh berarti sebentar lagi apa yang dimimpikan oleh Rasul terjadi. Jadi umat Islam bersama Kanjeng Nabi masuk ke kota Mekah menjalankan ibadah umroh aman dari gangguan orang kafir.
Laqad sadaqa yakti teman-teman bener sapa Allah rasulahu ing utusane Allah. Ar-ru'ya ing impen bil haqi kelawan temen. Tatadkhulanna yakti manjing temen sapa sira al masjidal harama ing masjidil haram. Insyaallah mengersakaken sapa Allah. Aminina hali pira-pira kang aman, muhallikina hali pira-pira kang nyukur. Rusakum ing pira-pira rambuté sira kabeh. Pemukassirina lan pira-pira kang nyendek rambut, la takhafuna ora wedi sapa sira kabeh. Fa'alima maka weruh sapa Allah ma ing perkara lam taklamu kang ora weruh sapa sira kabeh. Faja'ala maka dadiaken sapa Allah min duni zalika saking liyane mengkono-mengkono dukhul fathan ing bedai negara qariban kang parek. Nah, maka kemudian sekejap lagi terjadilah yang namanya Fathu Makkah. Yes, berarti apa yang diimpikan Rasul kejadian, apa yang disabdakan oleh Allah dalam Al-Quran kejadian. Nah, inilah sesuatu yang merupakan di luar nalar kemampuan manusia. C. Tanabbu'ul Qur'ani iku oleh nubuatane Quran bin hizamil musyrikina kelawan keplayune pira-pira musyrik qabla wuqul harbin dalam sadurunge tumibane perang. Wazalika mengkono-mengkono inhizamul musyrikin iku fi qouli ta'ala ing dalam ayat Allah Ta'ala fi suratil Qamari ing dalam surat Al-Qamar. Rupane am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Am yaquluna potong ngucap sapa kufar nahnu utawi kita iku jami'un kumpulan muntasirun kang oleh pitulung. Sayuzamu bakal den melayu akan sopal jam'u kumpulan wa yuwalluna lan den ingu akan sapa al-jam'u ad-dubura ing geger. Kali saatu balik utawi kiamat iku mau iduhum gon janjine al-jam'u. Wasaatu utawi kiamat iku adha luwih agung wa amaru lan luwih pait. Wa suratul Qamari utawi surah Al-Qamar iku makiyatun bangsa temurun ing Mekah. Wal jihadu ala jihad iku lam yusra ora den syariataken apa jihad illa fi sanati angin ing dalam tahun asaniyati kang kaping pindho minal hijrati saking hijrah. Fa aina maka kun dalam endi nggon hiya utawi ayat iku idzan ing dalem nalikane
temurune dawuh fikratul harbi utawi pemikiran atau pendapat perang waman utawi sopo iku alladzi wong kana kang ana sapa alladzi iku ya julu miter-miter sapa alladzi bi khatirihi kelawan kerenteke alladzi iku ayyan hazima ento keplayu sapa jamul musyrikina kumpulane pira-pira musyrik wayan tasirulan oleh pitulung alaihi mengatasi jamul musyrikin sapa muslimuna pira-pira Islam wa male utawi muslimun iku kilatun kidi fil adadin dalam wilangan wal udadilan pira-pira sangu walakinau tapi kelakuan iku wa'dullahi utawi janjine Allah iku la yukhlafu ora den sulayani apa wa'dullah. Yes, lagi termasuk membuat jadi tanabbu atau nubuat atau kemarin bahasanya redaksinya itu pakai nubuah dengan kata nabi itu satu akar kata. Jadi tugasnya nabi itu menghabarkan, menyampaikan apa yang disampaikan dari Gusti Allah. Dulu saya pernah jelaskan kalau Rasul itu kan punya kitab suci disampaikan kepada umatnya. Nah, terus Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi Nabi itu mendepak risalah yang dibawa oleh Rasul. Jadi bukan moro seperti definisi yang kita kenal itu. Nabi itu diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tidak untuk umat. Kalau Rasul untuk dirinya dan umat. Nah, jadi kalau Nabi itu tetap menyampaikan, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi? Ya, risalah yang dibawa oleh Rasul itu. Contoh misal di zamannya Bani Israel, nabi-nabi itu kan akeh, yang Rasul ya akeh. Nah, yang nabi-nabi ini loh, ini menyampaikan apa istilahnya, menyambung lidah daripada risalah yang dibawa oleh Rasul. Gampangannya waktu itu zaman Nabi Musa ya berarti kitab Taurat. Jadi nabi-nabi yang bukan Rasul itu madepak mengajarkan Taurat, gampangannya begitu. Make syariatnya Nabi dan Rasul di zaman itu sopo Nabi Musa itu pas moro ada tugasnya anda
ono tugasnya tetap. Makanya kan Nabi itu ada bu al ulama warasatul anbiya. Berarti lek ngono. Nabi juga punya tugas. Ya kan? Ulama pewaris Nabi. Oh berarti lek ngono. Nabi ya punya tugas apa? Nyampe no. Apa yang disampaikan Nabi? Risalah yang dibawa oleh Rasul. No. Syariat yang diberlakukan di zaman itu kan pasti syariatnya Rasul. Lah Nabi ini sing medepak juga medepak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran juga begitu. At-tanabbul Quran min hizabil musyrikin qabla uqul harbi. Quran memberikan nubuah, kabar akan larinya orang-orang musyrik sebelum terjadinya peperangan. Ini tertera dalam surat Al-Qamar, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Apakah orang kafir itu mengatakan kami adalah kelompok yang mendapatkan kemenangan. Jadi orang kafir itu Abu Jahal ya, itu ngomong kita ini kelompok yang akan menang. Tapi kemudian disusul ayat selanjutnya, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Mereka akan lari, kelompok itu yang ngakunya mau menang itu akan lari dan mereka akan berpaling. Nah, sedangkan surah Al-Qamar itu surah Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Jadi surat Makkiyah itu ada dua, ada kalanya turunnya di Mekah, makanya disebut Makkiyah, jadi sebelum Nabi hijrah. Ada kalanya turunnya di Madinah, tapi yang dibahas itu yang berkenaan dengan peristiwa atau kejadian di Mekah. Nah, tapi yang ini turunnya di Mekah. Sedangkan jihad belum disyariatkan. Jihad itu disyariatkan di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah terus ini perang sing mana? Berarti kan belum kejadian dan pasti bakal terjadi. Ya itu loh hebatnya Quran ini. Dari mana ini terus? Padahal kalau dilihat nggak mungkin orang Islam akan perang ketika masih ada di Mekah. Justru malah ditindas orang Islam itu kan sejarahnya, karena masih sedikit orang Islam, jumlahnya sedikit, terus kemudian apa? Untuk modal perang, skill belum menguasai, jadi nggak mungkin lah. Berarti ini sesuatu yang dikabarkan oleh Quran yang pasti nanti akan terjadi. Nah, makanya dikatakan walakinnahu wa'dullahi la yukhlafu. Ruwiyatin watakan Ikrimata saking Ikrimah radhiyallahu anhu. Apa nau temusun Ikrimah iku kala dawuh sapa Ikrimah lama nazalat ing dawuh lama nazalat dan semua seni tumurun apa hadil ayat iki ayat sayuzamul jam wa yuwalluna dubur kala maka dawuh sapa Umar bin Khattabi Sayyidina Umar bin Khattab ayu jam'in utawi indine kumpulan hadza yo jam'in alladzi sayuzamu kang bakal den keplayu sapa hadza atau jam'in fala makanat makan dulu semangsane ono apa ghazwatu badrin perang Badar ro'a maka ningali sapa Sayyidina Umar Rasulullah yang kanjeng Rasul SAW bahwa lihat kanjeng Nabi ku yasibu melompat sapa kanjeng Nabi
Fidir'in dalam kelambi usi. Wa yaqulu lan tahu sapa Kanjeng Nabi, sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Fa'arifa moko puro sapa Umar Sayyidina Umar takwilaha ing tafsirani ayat sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Waruya lan tinwatake an Ibnu Abbasin saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma amin apa kana dawu kana ono iku baina nuzuli hadil ayati dalam antara temurni ikilah ayat ay sayuzamul jam'u wa baina badrin lan dalam antara perang Badar apa sing ono sab'u sinina itu pira-pira tahun. Itu pira-pira tahun. Berarti ketemu sekarang. Ayat sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur itu surah Makkiyah, tapi kok menghabarkan tentang kelompok yang akan lari tunggang langgang sebelum terjadi perang. Ternyata ada riwayat dari Ikrimah radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika ayat ini sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur turun, Sayyidina Umar bin Khattab itu berkata, ayujab in hadzal ladzi sayuzam, kelompok mana yang akan lari. Maka ketika terjadi perang Badar, beliau Sayyidina Umar melihat Nabi melompat ke suatu baju besi, ya, baju perang, sambil membaca sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Nah, berarti ayat ini gampangannya apa? Dalam tanda kutip memprediksikan, meramalkan bahwa di perang Badar inilah orang-orang kafir yang akan lari tunggang langgang. Nah, akhirnya tahu Sayyidina Umar bahwasanya sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur, itu orang kafir ya pas waktu perang Badar ini. Padahal ayat ini turunnya 7 tahun lalu. 7 tahun lalu sudah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kejadiannya pas perang Badar itu. Tapi ini sekali lagi bukti bahasanya Quran gampangannya memprediksi. Quran memprediksi bukan sekedar prediksi, pasti tepat terjadi. Jadi inilah salah satu di antara sekian banyak kehebatan Al-Quran. Jadi menghabarkan suatu yang gaib, yang manusia tidak mengetahuinya. Siapa lagi yang tahu kalau bukan yang punya? Maka ya benar, shadaqallahul azim, shadaqallahu rasuluhul karim, shadaqal Qur'anul karim. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.